Semangat pagi! Di tahun 1996, Bill Gates membuat satu artikel yang sangat menarik. Dikatakan di artikel tersebut, content is king. Artinya, konten sangat penting. Waktu itu konteksnya dalam internet. Jadi konten sangat penting. Saya pikir kalimat ini juga berlaku dalam konteks presentasi. Bahwa konten yang Anda presentasikan itu sangat-sangat menentukan apakah pesan Anda bisa diterima, apakah tujuan Anda bisa tercapai, apakah audiens yakin dengan apa yang Anda tawarkan. Jadi content is king. Yang jadi soal adalah seringkali banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam presentasi. Dan saya coba rangkum ada 6 kesalahan umum, ada 6 kesalahan umum yang sering dilakukan dalam presentasi terkait konten yang disampaikan. Kesalahan yang pertama, ini paling sering dilakukan, adalah just talk. Tidak punya tujuan yang jelas dan spesifik. Seringkali ini terjadi buat orang yang bisa jadi kepercayaan dirinya sangat tinggi sehingga kurang melakukan persiapan untuk bicara. Jadi ketika ditanya nanti mau ngomong apa, udah lihat aja nanti gitu. Bagusnya adalah ketika orang ini dalam mood yang bagus, suasananya bagus, bisa jadi speech-nya menarik, apa yang disampaikan kontennya bagus. Seringkali tidaklah demikian karena faktornya banyak, bisa jadi ada grogi, lupa dan sebagainya ketika di depan yang disampaikan tidak sesuai yang diharapkan. Karena tujuannya tidak jelas, tidak spesifik, maka mencapainya pun bingung. Salah satu dampaknya adalah muter-muter, terus kemudian yang penting lama, jadi kerasa lama itu kerasa keren gitu. Padahal bukan begitu. Jadi kesalahan pertama adalah just talk, tidak persiapan, tidak punya tujuan, sehingga yang disampaikan gak jelas arahnya, target presentasi, target ketika ngomong tidak tercapai. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua, strukturnya tidak jelas. Ini masih nyambung dengan yang pertama. Yang kedua, strukturnya tidak jelas. Jadi tidak menyusun poin-poin pertama yang disampaikan apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Atau misalnya untuk tujuan tertentu, strukturnya mau seperti apa nih? Mau menyampaikan masalah dulu, solusi kemudian, atau bagaimana? Jadi strukturnya tidak jelas. Dampaknya apa? Salah satu yang paling sering dirasakan adalah pertama, akan terasa ini kok ngomongnya muter-muter ya. Anda akan kerasa ketika orang itu ngomongnya muter-muter bisa jadi strukturnya tidak jelas. Atau yang kedua, seringkali pesan yang sama disampaikan terus balik lagi, muter lagi, diulangi lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi strukturnya tidak jelas dan keluar dari setelah mendengar presentasi biasanya orang dia ngomong apa? Nggak tahu gitu. Ngomong apa gitu karena strukturnya tidak jelas. Yang ketiga, ini salah satu kesalahan yang umum adalah tidak sesuaikan konten dengan audiens. Ya, konten kita itu harus sesuaikan dengan audiens ya. Di salah satu video saya juga mengatakan 2 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama adalah tujuan presentasi apa, kedua audiensnya siapa. Nah, seringkali orang lupa menyesuaikan konten dengan audiens. Seperti saya kalau ngomong ke partner bisnis, mungkin saya akan ngomong, halo Pak, Bu, ya kata-katanya udah Pak, Bu. Tapi ketika ngomong ke anak saya, halo, nadanya juga berubah gitu. Jadi harus ada yang sesuaikan. Kalau ngomong ke rekan-rekan di profesional, saya akan mengambil mungkin kontennya saya kasih contoh-contoh orang yang profesional, bisnis, karir, dan sebagainya. Tapi kalau ngomong ke anak saya, maka saya akan kasih contoh-contoh yang bisa jadi Avengers, Iron Man, Tayo, Super Wings, yang kira-kira nyambung sesuai dengan dunianya mereka. Nah, seringkali para presenter tidak menyesuaikan kontennya dengan audiens. Topiknya sama disiplin, tapi ketika audiensnya anak kuliah, tentu definisi disiplin buat mereka berbeda dengan ketika audiensnya anak SMA. Nah, seringkali presenter menyamaratakan, contohnya sama, kontennya sama, sehingga dampaknya kurang bagus. Tidak sesuaikan konten dengan audiens. Yang keempat, ini kesalahan keempat adalah menggunakan bahasa dewa. Kurang contoh membumi. Definisi bahasa dewa adalah bahasa yang rakyat tidak tahu, bahasa yang tidak diketahui oleh orang di bumi ya. Dewa kan di atas nih ya.
orang masyarakat di bumi. Jadi bahasa yang orang nggak ngerti ini ngomong apa ya? Kelihatannya keren, tapi orang nggak tahu. Ya ini sering terjadi ketika di presentasi-presentasi ilmiah atau orang yang jabatannya tinggi ya seringkali menggunakan bahasa yang terlalu teknis, bahasa yang expert banget. Orang nggak ngerti ini apa ya, tapi keren gitu. Kata-katanya keren, tapi orang nggak paham. Jadi sebaiknya gunakan contoh-contoh yang membumi. Bahasa yang agak teknis perlu disesuaikan. Salah satu contohnya misalkan terkait bahasa juga, ada orang yang biasa presentasi di level supervisor atau manajer atau ke atas sehingga menggunakan bahasa Inggris. Suatu ketika dia harus presentasi di depan operator yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang begitu baik. Si orang ini tetap menggunakan bahasa Inggris, padahal mereka nggak tahu gitu kan. Jadi bahasanya jadi bahasa dewa, yang harusnya disesuaikan dengan siapa audiensnya. Ini kesalahan keempat. Yang kelima, memaksakan banyak materi, ya memaksakan banyak sekali materi sedangkan waktunya terbatas. Ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang misalnya dia harus baca buku banyak, kemudian dia harus menyampaikan dalam waktu hanya 10 menit atau 15 menit. Jadi yang tadinya banyak harus disingkat. Nah ini sulit sekali milih-milih karena semuanya kelihatan penting. Atau orang yang habis ikut training 2 hari harus menyampaikan dalam waktu 2 jam atau 20 menit. Dan memaksakan semuanya pengen disampaikan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah dia ngomong terlalu cepat, sangat cepat sekali, berharap semua materi itu disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Harusnya bukan begitu. Harusnya dipilih saja mana yang paling penting karena tidak mungkin semuanya disampaikan ya. Harus dipilih mana yang paling sesuai dengan audiensnya dan disampaikan dengan waktu yang disediakan. Yang kelima, konten kurang kuat ilustrasi pendukungnya. Ya ini balik lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya untuk menginformasikan, berarti ilustrasi pendukungnya harus disesuaikan supaya bisa membuat orang makin paham. Kalau ilustrasinya kurang kuat, orang mendengarkan tapi dia nggak begitu paham maksud apa yang disampaikan. Contohnya misalkan dia sosialisasi soal corona nih. Mungkin ilustrasi pendukungnya bisa harusnya pakai gambar, pakai data, dan seterusnya. Tapi karena kurang kuat, hanya pakai opini saja, orang nggak paham. Atau misalkan tujuannya untuk meyakinkan orang, kalau ilustrasi pendukungnya kurang kuat, orang jadi nggak yakin. Atau kalau untuk menghibur, orang nggak ketawa karena contoh-contohnya kurang kuat ya. Ya ini kesalahan ke-6, konten kurang kuat ilustrasi pendukungnya. Ya, itu adalah 6 kesalahan umum yang sering dilakukan terkait konten presentasi. Ya, bagaimana menghindarinya? Tadi beberapa sudah dibahas. Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, tetap lihat video saya atau beli buku yang menarik ini, Presentation Power karangan Pusta Heri Kurnia. Ya, dengan buku ini teman-teman bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan supaya konten kita lebih keren, lebih luar biasa. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa.